Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fadli, NIM 06121282025023. Program studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Jaya. Pada kali ini saya akan membuat video pertanyaan santai podcast. Perkenalan dulu, Bang. Perkenalkan, nama saya Gimnastia Ramadan. Saya temennya Arif. Di sini saya akan mewawancarai Arif dengan beberapa pertanyaan. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai saja lah. Iya. Ya, Bang. Iya, Bang. Siap, Bang. Jadi video yang kami buat kali ini untuk syarat UAS dari Pak Fahmi, dosen pengampu mata kuliah pengembangan peserta didik. Langsung aja kali gitu, Bang. Iya. Beberapa pertanyaan, Bang. Oh iya, langsung saja kita langsung mulai dari pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama itu, setiap manusia itu unik, Pak. Manusia itu diciptakan dengan berbagai persamaan dan perbedaan masing-masing yang membedakan dengan manusia lainnya. Nah, ini ada contohnya, ini Budi nih. Budi. Si Budi sepak bola, Bang. Kayaknya ya, Bang. Iya. Nah, si Budi ini seorang siswa yang masuk ke SMK di kotanya tempat dia tinggal. Siswa tersebut memilih masuk SMK karena saran dan pertimbangan dari keluarga. Alasannya itu setelah lulus maka akan mudah untuk mendapat pekerjaan. Keluarganya termasuk keluarga yang kurang mampu si Budi ini, Bang. Sehingga mungkin agak kesulitan ketika ia mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, di sisi lainnya sebenarnya ia tidak berbakat, Bang, di jurusan SMK ini. Kurang nih, Bang. Kurang. Ia itu berbakat malah di bidang komunikasi. Untuk masuk sekolah komunikasi memerlukan biaya yang tidak sedikit dan sekolah tersebut ada di luar kota. Nah, ini menurut Abang nih ya, sebagai seorang pendidik, solusi bagaimana yang bisa Abang berikan kepada si Budi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya, Bang. Di ceritanya si Budi ini galau, udah. Ya, sedang dilema ini. Galau sebetulnya. Pusing. Jadi antara dia tuh bingung dia kan, karena keluarganya kayak gitu kan. Keluarga yang kurang mampu. Ini sekarang kayak gini ya. Ini jawaban pribadi saya sebagai seorang pengajar pendidik ya. Seorang pendidik. Jadi si Budi ini saya sarankan untuk kuliah gitu, Bang. Jadi dia tuh lebih masuk ke jurusan komunikasi gitu. Ini kalau kuliah walaupun dia katanya kan tidak punya biaya, kurang biaya. Nah, kita sebagai seorang pendidik bisa mencarikan informasi kepada dia, bisa mencarikan bidik misi atau beasiswa. Semua masalah tuh pasti ada Keluarnya, Bang. Iya, Bang. Terus sana dia bisa mengembangkan potensi dia karena dia tidak terlalu berpotensi di SMK-nya. Tapi dia berbakat di komunikasi. Nah, saya sarankan untuk kuliah di jurusan komunikasi kayak gitu, Bang. Nah, istilahnya sudah terlanjur, daripada dia masuk ke sekolah komunikasi, lebih baik dia bisa ke universitas perguruan tinggi seperti itu, Bang. Jadi lebih baik dia itu ke komunikasi yang tinggal dia sukai, Bang, ya. Tinggal daripada dia berkuliah, misalkan dia masuk ke SMK tapi dia dengan berat hati menjalaninya, Bang. Ya sudah terlanjur, lebih baik dia di sekolah universitas. Sekarang masalahnya kita seorang pengajar pendidik bisa mengarahkan dia, bisa memastikan dia, memberi dia motivasi untuk kuliah, seperti memberi dia motivasi kalau kuliah ini loh yang benar gitu, yang cocok untuk dipilihnya antara keluarganya atau dia sendiri, seperti itu kalau gitu. Dan juga beasiswa sekarang kan banyak, Mas, ya. Iya. Oke, mungkin itu jawaban dari Abang untuk pertanyaan pertama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini, ada seorang siswa, sebut saja namanya Andi. Wah, sekarang Andi ini namanya, beda nih, nggak Budi lagi nih. Andi baca ini pemain bola, Bang. Ini si Andi ini merupakan seorang siswa SMK di sebuah kota besar di Pulau Sumatera.
Ia merupakan seorang yang memiliki bakat di dunia teknik. Hanya saja, ia orangnya tidak percaya diri, Bang. Malu, overthinking. Ia selalu ragu akan keputusan dan tindakan yang ia buat. Ia takut keputusan yang ia buat akan ditolak oleh orang lain. Sebagai seorang bimbing ini, Abang, solusi apa yang Abang bisa berikan kepada Andi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Ini masalah sikap. Sikap kurang percaya diri Ya. lah, Bang. Malu. Jadi si Andi ini pemalu, tidak percaya diri, overthinking. Jadi kita sebagai seorang pengajar pendidik ya, jika sedang yang bisa saya sampaikan, bisa saya berikan untuk si Andi ini ketika pembelajaran berlangsung, kita tuh sering menunjuk dia kayak gitu. Jadi ibarat Abang ini seorang pendidik, Andi, ya gitu Bang ya, ditunjuk Dalam Bang ya. keadaan pembelajaran dia tuh kita sering-sering untuk menunjuk dia untuk menjawab pertanyaan. Misalnya saya ini lagi ngajar, Ya, Bang. terus memberikan jawaban, pertanyaan. Terus saya sering-sering untuk menunjuk si Andi ini untuk menjawab. Sedikit ada pemaksaan ke Andi, gitu Bang. Ya, itu untuk Memberikan belajar, Bang, ya? ya, menyampaikan pendapatnya. Dengan seperti ini ada pemaksaan sedikit. Dengan seiring waktu, dengan seiring kita tidak sadari, si Andi ini bisa apa ya? Nggak jadi pemalu lagi. Iya, jadi bisa sering gitu. Terus ada lagi yang dalam pertanyaan tadi untuk takut dalam putusan. Ragu dan takut. Itu. Ya, Ini caranya, misalnya nih, saya dalam mengajar, saya itu sering menjalankan pembelajaran diskusi. Terus si Andi ini saya suruh untuk menjadi ketua kelompok. Dan menyampaikan. Jadi itu, Bang, ya. keputusan ada di tangan dia, Bang. Oke, siap. Jadi seperti yang tadi yang di atas, ada pemaksaan sedikit kepada si Andi ini. Andi, kamu jadi ketua kelompok ini. Jadi sekelompok itu keputusannya ada di dia. Dengan seiring berjalan kita tidak sadari si Andi ini bisa, mungkin pertama dia nggak mau, atau mungkin atau salah dia dalam malu mengambil keputusan, Bang, ya. Tapi dengan seiringnya kita tunjuk terus kita sering menunjuk dia, mungkin si Andi ini bisa berani gitu. Jadi intinya Bang, dengan adanya pemaksaan gitu ya, pemaksaan sedikit ke Andi ini bisa membentuk mental si Andi yang kita tunjuk untuk berbicara, untuk menyampaikan pendapatnya, dia bisa terbiasa seperti itu dengan berulang-ulang sekali. Terus yang keputusan tadi, dengan kita yang terbiasa untuk menunjuk dia sebagai ketua kelompok misalnya, dia tuh bisa terbiasa nanti untuk memutuskan keputusan itu. Mungkin kalau untuk sekali dua kali masih ada. Benar. Bang ya, kurang. Ya, benar. Yang saya garis bawah di sini Bang, itu ada pemaksaan sedikit gitu. Jangan ini, mungkin Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga Bang, yaitu tentang pembelajaran tatap muka ini telah berubah menjadi pembelajaran tatap maya, Bang. Covid Bang ya. Duh, parah ini Covid ini, Bang. Ya, Duh, parah ini. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid. Abang jualan masker? Enggak, Bang. Enggak jualan dua gitu, Bang. Tapi gimana, Bang? Jualan masker untungnya besar enggak, Bang, kira-kira? Iya, enggak. Enggak juga ya. Lanjut. Siap. Nah, itu banyak kendala, Bang, yang dihadapi ketika pembelajaran daring ini, mulai dari sinyal, kuota, semangat. Sering itu Ya, kemandirian peserta didik yang lemah dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran itu terkesan monoton dan tidak menyenangkan kadang, Bang. Nah, di sini saya minta Abang untuk menjelaskan bagaimana cara Abang sebagai pendidik
dapat membuat pembelajaran tatap maya itu menjadi menyenangkan. Masa COVID. Masalah COVID nih ya, dari yang kita luring sekolah biasa atau kuliah biasa sekarang jadi di Zoom. Online nih, lihat HP Bang ya. Iya. Kadang tinggal tidur ini Bang. Ketika pembelajaran yang terlalu monoton atau banyak ininya membuat menjadi pembelajaran menjadi membosankan gitu Bang. Jadi kita sebagai peserta didik pengajar, tenaga pengajar yang menurut pribadi saya Bang ya, yang pertama yaitu melakukan pembelajaran daring ini tetap materi yang sesuai apa ya, kurikulumnya. Konteks. Nah, tapi di sela pembelajaran di Zoom ini kita ada video mengamati. Menurut saya mungkin videonya tuh agak lebih diperbanyak. Jangan lebih banyak cenderung Materi Bang ya. ceramah. Oke. Jadi siap, yang siap. mungkin yang membosankan di dalam pembelajaran daring ini mungkin yang ceramah itu Bang. Kayak gitu. Yang intinya dalam pembelajaran yang daring ini jangan terlalu banyak ceramah, terus kalau saya ngajar mungkin dibanyaki videonya untuk mengamati, terus PPT yang banyak warna-warninya. Oke. Jangan terlalu tulisan semuanya. bener sih Bang. Jadi Kalau itu dia- membuat pembelajaran daring itu bener banget. menjadi membosankan gitu. Terus yang kedua yang saya bisa lakukan, setiap pembelajaran ini jangan selalu diberi tugas gitu. Nah, tugas boleh tapi tidak setiap hari. Mungkin yang saya amati yang membuat pembelajaran daring ini menjadi membosankan atau menjadi membuat peserta didik menjadi malas, mungkin tugas yang bertumpuk-tumpuk. Jadi mungkin yang saya bisa lakukan dalam pembelajaran daring ini, tugas boleh tapi tidak setiap hari. Tidak setiap hari dan Mungkin kalau sudah di luar sekolah boleh diterapkan seperti itu. Oh, mantap. Mungkin itu aja Bang. Mantap. Cuman 2 kayaknya. Kalau yang selebihnya Auto ya Bang ya. ya, Oke, siap, aja. siap. Oke, kita ke pertanyaan yang berikutnya. Yaitu tentang emosi remaja ini Bang. Emosi remaja itu kan cenderung tidak stabil Bang ya. Sering uap-uap, perasaannya mudah marah, terbawa emosi, dan emosinya itu emosi yang negatif. Nah, terkadang sikap itu diarahkan ke hal-hal negatif. Nah, lalu bagaimana tindakan Abang sebagai pendidik untuk mengatasi hal tersebut? Untuk mengatasi apa ini tadi, cenderung emosi siswa yang tidak stabil dan sering ke arah negatif. Jadi menurut saya sebagai seorang tenaga pendidiknya, ketika remaja yang emosian, tidak terkendali, terus tuh yang berpikir kritik, ya kan? Memang di usia remaja sudah menjadi masanya yang nakal-nakalnya gitu. Sudah pasti ada masa-masa seperti itu, sudah di umurnya gitu. Tidak bisa dihilangkan mungkin. Ya. Mungkin rata itu Bang ya, mungkin, semua ya. iya, Bang ya. mayoritas gitu. Mayoritas. Tapi paling tidak kita sebagai seorang pengajar pendidik, tenaga pendidik bisa mengurangi sifat-sifat seperti tadi. Nah, dengan cara saya sebagai seorang pendidik dengan hal-hal yang memberikan nasihat-nasihat yang bertolak belakang dengan masalahnya. Misalnya masalahnya dia ini, tapi kita tidak membahas masalah itu Bang, tapi kita membahas keuntungan dari masalah itu. Jadi peserta didik itu termotivasi atas masalah-masalah yang itu. Mungkin dari masalah itu si peserta didik ini menjadi emosi misalnya kan. Nah, yang masalah ini kita menyelesaikannya tidak dibahas masalah itu, tapi keuntungannya. Mungkin istilahnya
hikmah. Oh, hikmah. Iya, Bang. Hidayah. Hikmah, Mas. Oh, hikmah. Oh, bukan hidayah, Bang ya. Oh, lain. Di balik masalahnya itu pasti ada hikmah. Oh. Nah, hikmah itu kita bahas. Oke. Jadi seorang pendidik itu bisa termotivasi gitu. Dengan cara terus ada cara lain gitu, Bang. Dengan memberikannya nasihat-nasihat atau hal-hal yang positif dengan cara lain agar si peserta didik ini terhindar dari masalah-masalah yang membuat si peserta didik itu tidak tidak terkena dengan masalah yang besar dan membuat emosi dia tidak terkendali. Mungkin itu saja, Bang. Oke, mantap. Oke, Bang. Selanjutnya kita ke pertanyaan terakhir ini, Bang. Pertanyaan terakhir ini tentang kata-kata motivasi apa sih yang paling mempengaruhi hidup Abang sehingga bisa menjadi lebih bersemangat dan berbahagia dalam menjalani hidup? Masalah motivasi, Bang ya. Ya. Mungkin motivasi banyak dari saya, dari perbuatan atau dari tingkah laku orang saya bisa termotivasi. Cuman dari cenderung saya termotivasi itu dengan kata-kata. Ada kata-kata yang membuat saya sangat termotivasi, bener, Bang. Dari kata-kata dari ibu saya. Kayak itu. Seorang ibu nih, seorang mak ini, Bang ya. Ah, bener mak saya yang ada di dusun. Oh, Iya. Mungkin dia sering berkata ke saya pada saat saya sedang lesu atau ngeluh. Sedang Saya ibaratnya beban pikiran iya, sedang berat, Bang jadi ya. ibu saya sering bilang, ini bahasa Palembang nih, lanang itu harus kuat, harus berani. Oh, Ya. Kalau tidak kuat, kalau tidak berani, jadi cewek be. Wah, mantap. Jadi betina be. Mantap Nah, dia tuh. Itu dia. Gimana itu omongan sama Abang? Inilah yang membuat saya termotivasi, sangat termotivasi kayak gitu untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi memang saya sadari, Bang. Saya sadari emang omongan-omongan ini, perkataan-perkataan dari ibu saya tuh emang fakta yang harus ada di dalam diri laki-laki gitu. Itu kan surga kita tuh kan Iya. ada di bawah telapak kaki itu. Memang kalau laki-laki tidak punya sifat kuat atau berani, ya agak dipertanyakan. Ya benar. Mungkin itulah motivasi yang saya sedang tadi mungkin semangat atau kata-kata semangat dari pacar atau ini mungkin Semangat biasa lah ya, tapi semangat kalau kuliahnya kalau Tapi seorang ibu itu kan kalau wah yang- sangat bener, menyentuh hati banget, Bang ya. kalau emang dari seorang ibu dari hati itu pengen nangis, Bang. Nangis. Jadi memang tekanan dalam hati saya. Kata-kata seorang ibu itu sangat sekali. Ridho Allah itu kan ada di orang tua, Bang ya. Kita harus banyak-banyak minta doa sama ibu, sama bapak kita, restu orang tua kita. Habis, Bang? Habis ini, Bang. Udah tadi pertanyaan terakhir udah, Bang. Udah. Oh, sudah pertanyaan terakhir tadi oleh saudara Arif. Penutup sudah ya? Disampaikan. Abang yang nutup atau aku yang nutup? Aku aja. Oke, siap. Abang yang nutup. Mungkin itu saja jawaban-jawaban saya. Ini dari teman saya sudah memberikan pertanyaan, beberapa pertanyaan. Aja yang jawaban saya mungkin ada kekurangan-kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada kesalahan juga saya mohon maaf. Ya, saya juga mohon maaf apabila banyak kesalahan atau tutur kata saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Silakan Abang. Saya kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Wes, mantap banget. Kayak gitu kan? Iya, Bang, mantap. Kita seorang tenaga pendidik harus cekatan kayak gitu. Harus siap mendidik Iya. adik-adik kita, anak-anak kita, Bang ya. Iya. Biar Indonesia Dunia. ini maju, Bang ya. Itu dunia kedepannya. Oke, siap, mantap. Mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.